antara onshore dan offshore. Sistem komunikasi antara onshore dan offshore membutuhkan suatu media transmisi yang fleksibel, baik dalam hal instalasi maupun performa. Dalam hal ini, media transmisi yang sesuai adalah dengan menggunakan radio microwave. Dalam penelitian ini dibahas mengenai perancangan sistem komunikasi radio microwave antara onshore dan offshore. Sistem jaringan selain dapat digunakan untuk memindahkan informasi berupa suara dan data, lebih fleksibel atau memungkinkan juga untuk memindahkan informasi berupa temperatur, pressure, dan flow dari gas yang mengalir dari onshore menuju offshore. Dan sebaliknya pada proyek onshore receiving facility di Muara Karang. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan spesifikasi dari perangkat sistem komunikasi radio microwave yang diberikan oleh owner dari PGN jika dibandingkan dengan perancangan manual dan perancangan sistem simulasi software dapat memberikan hasil yang cukup mendekati. Hal ini diharapkan agar sistem komunikasi yang diimplementasikan menghasilkan performa yang cukup handal dan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Nah, ini yang menarik adalah yang pertama ada perancangan manual, ya kan, dengan perhitungan rumus. Kemudian ada perancangan simulasi dengan software. Oke. Ya, targetnya adalah ini. Spesifikasi dari perangkat sistem komunikasi radio microwave. Targetnya dia bisa ini melakukan pemindahan informasi dari onshore menuju offshore atau sebaliknya. Ini. Targetnya itu. Pendahuluan jarak lintasan transmisi dari onshore, ya kan, ke offshore terhitung cukup jauh, sehingga memerlukan sistem transmisi yang cukup handal. Dalam hal ini adalah komunikasi wireless dengan radio microwave. Dalam penelitian ini, tema yang diambil yaitu mengenai kendala yang terjadi pada komunikasi proyek onshore dan offshore, di mana komunikasi dua arah terjadi dengan batasan kondisi yang cukup signifikan. Selain itu, ada beberapa parameter juga yang dibutuhkan agar sistem transmisi radio microwave dapat bekerja optimal sesuai dengan link budget transmisi dan memiliki kehandalan sistem yang maksimal. Pada penelitian ini dilakukan perancangan sistem komunikasi radio microwave antara onshore dan offshore dengan melakukan perhitungan link budget. Yang dihitung adalah link budget. Dan melakukan perbandingan dengan simulasi software PAN-OS. Ini tinjauan pustaka. Ini line of sight. Ya. Kemudian rumus-rumus standar ya. Nah, ini yang saya maksud antena seperti drum. Ya. Ini cukup besar. Mungkin diameternya sekitar 1 sampai 2 meter itu. Ada antena 1+0, sistem tanpa menggunakan proteksi dalam satu hub
Sisi TX dan RX hanya satu dari satu buah antena microwave, satu buah IDU, satu buah ODU, dan hanya menggunakan kanal frekuensi yang sama. Jika terjadi perputusan yang diakibatkan kegagalan perangkat, maka BTS yang berada pada link tersebut ikut terputus. Sehingga subscriber yang berada dalam jangkauan service area BTS tersebut tidak dapat dilayani. Hal ini dikarenakan antena microwave tersebut tidak memiliki backup proteksi. Jadi cuma satu, 1+1, host standby. Model ini adalah antena menggunakan proteksi dalam satu hub, terdiri dari satu buah antena microwave dan satu IDU, dua buah ODU, ya kan, aktif dan standby, dan menggunakan kanal frekuensi yang sama. Cara kerjanya adalah berdasarkan ODU satu dipilih sebagai ODU working, satunya redundant. Jika ODU pertama problem, kemudian dianggap gagal, maka otomatis ODU 2 akan bekerja. ODU 1 menjadi standby. Nah ini biasanya kalau sudah seperti ini ada alert untuk perbaikan, gitu ya. Tapi fungsional sistemnya masih berjalan. Demikian seterusnya cara kerjanya. Jika benar masalah ODU 1 tadi mengalami kerusakan perangkat, maka ODU 1 harus diganti. Kerugiannya dari sistem perangkat dengan proteksi 1+1 adalah tidak bisa mengatasi gangguan propagasi. Dengan adanya sistem perangkat dengan menggunakan sistem proteksi 1+1, diharapkan pada saat terjadi masalah pada link transmisi, BTS yang berada dalam link tersebut tidak mengalami gangguan yang berarti. Sehingga BTS tersebut masih bisa melayani subscriber yang berada dalam service areanya. Cara kerjanya, pada saat local site transmit mengirimkan sinyal, sinyal dikirimkan sekaligus, dan sisi remote sinyal dikirimkan tersebut akan melakukan seleksi berdasarkan kualitas receive level yang terbaik. Sebaliknya, pada saat sisi remote mengirimkan sinyal ke local site, maka sinyal akan diterima berdasarkan kualitas receive yang terbaik. Ini model host standby. Ini modelnya seperti ini. Jadi ada dua ODU-nya. Ya. Satu standby, satu on. Oke. Antena 1+1 frekuensi atau space diversity. Nah, beda dengan yang tadi, kalau ini dia bergantian, ya, maka yang ditransmit satu, ya. Yang ini satu, ya. Satunya off, standby. Jadi ini standby, transitnya, ini standby, transitnya. Ya, yang ini aktif.
Nah, sedangkan menggunakan space diversity, dua-duanya aktif. Sebuah sistem antena yang menggunakan proteksi dalam satu hub terdiri atas dua antena microwave, ya, dua buah IDU dan masing-masing terdiri atas satu buah ODU. Ya, jadi dua-duanya aktif dan menggunakan kanal frekuensi yang berbeda. Nah, ini penjelasan yang tadi ditanyakan. Ini dua ODU ini bekerja barengan, cuma menggunakan frekuensi yang berbeda. Artinya ini bekerja bersama-sama. Biasanya satu persatu frekuensi digunakan untuk link transmisi yang jaraknya jauh dan membawa kapasitas I1. I1 ini kalau tadi yang pertama itu kan 155 Mbps, yang STM tadi ya. Nah, I1 ini bisa dikalikan 8, berarti sekitar 1 giga. Nah, kapasitas I1 sangat besar dan jalur link transmisi yang melalui perairan laut karena adanya efek cermin. Yang menarik itu tadi di laut, bukan tanah ya, dianggap memiliki efek cermin yang ditimbulkan oleh permukaan air. Antena dengan sistem satu plus satu frekuensi dapat menangani gangguan perangkat dan propagasi. Kemudian ada lagi antena dengan tipe 2X, 1 plus 1 atau 2 kali STM1 dengan fitur cross pol. Cross pol ini sistem yang menggunakan satu channel frekuensi dan dua polarisasi, vertikal dan horizontal, seperti contoh yang sebelumnya, dengan tidak menimbulkan interferensi. Dalam satu hub terdiri atas 8 ODU, 2 buah antena, dan 2 buah IDU. Tujuannya menggunakan fitur X cross pol. Selain menghemat pemakaian channel frekuensi, adalah mengetahui seberapa besar interferensi yang diakibatkan oleh sinyal pada frekuensi yang sama, tetapi dengan polarisasi. Polarisasi. Cara umum yang dilakukan adalah dengan mengirim sinyal carrier murni, jadi tanpa dimodulasi, dengan daya pancar yang cukup supaya sinyal dapat diterima dengan baik pada receiver. Pada polarisasi yang sama akan diperoleh level sinyal yang besar, sedangkan pada polarisasi yang berseberangan akan diperoleh level sinyal yang jauh lebih kecil. Level kedua sinyal tersebut kemudian dapat diukur perbedaannya. Jika perbedaannya lebih kecil dari 30 dB, berarti polarisasi antena belum dikalibrasi. Proses kalibrasi polarisasi sering disebut dengan cross pol interference. Ya, untuk mengatasi kalibrasi polarisasi yang lebih kecil dari 30 dB, maka feed horn-nya dari antena harus diputar-putar sedemikian rupa sehingga diperoleh polarisasi yang tepat. Nih, feed hole-nya. Nilai 30 dB cukup untuk mengisolasi dua buah sinyal yang berasal dari polarisasi yang berbeda dengan frekuensi yang sama. Dengan demikian, kedua sinyal tersebut tidak akan saling interferensi.
Nah, salah satu caranya itu tadi, frekuensi bisa sama, tetapi dapat mengisolasi dengan polarisasi yang tepat. Penentuan diameter antena biasanya terkait dengan jarak link transmisi dalam satu hub, komunikasi link antara TX dan RX, serta gain antena. Diameter antena berbanding lurus dengan jarak. Semakin jauh jarak sebuah link transmisi, maka semakin besar pula diameter antena yang akan digunakan. Diameter antena berbanding lurus dengan gain. Jadi semakin besar antenanya, berarti semakin besar gainnya. Nah, ini standar internasional ITUR merekomendasikan pemakaian band frekuensi radio yang disebut perencanaan alokasi kanal. Rekomendasi tersebut menjelaskan tentang penggunaan band frekuensi, jumlah maksimum kanal yang bisa digunakan, lebar spasi antar kanal, dan polarisasi frekuensi kanal RF. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur kanal RF. Ini cara mengatur kanal RF-nya. Untuk pemakaian multikanal dalam tiap hub, maka antar kanal tidak boleh saling mengganggu. Hub yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling mengganggu. Dua arah transmisi dalam tiap hub juga tidak boleh saling mengganggu. Berdasarkan hal tersebut, maka tiap vendor telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia telah mendapat alokasi frekuensi masing-masing untuk perangkat antena microwave. Biasanya kanal frekuensi yang dipakai untuk microwave adalah 2, 7, 8, 15, 18, dan 23 GHz. Seperti kita tahu tadi, sebelumnya dijelaskan bahwa semakin tinggi frekuensi microwave-nya, maka jarak jangkaunya itu semakin jauh. Yang membedakan kanal-kanal frekuensi yang digunakan masing-masing vendor terletak pada subband frekuensi tersebut. Polarisasi antena dimaksud adalah polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Polarisasi merupakan model perambatan. Nah, tadi meskipun frekuensinya sama, ya, dengan model polarisasi yang berbeda, itu bisa tidak mengganggu. Tuh. Oke. Polarisasi merupakan model perambatan gelombang di udara. Polarisasi terkait dengan gelombang listrik dan gelombang magnet. Jika gelombang listrik merambat secara tegak lurus, maka polarisasinya adalah horizontal. Jika masalah polarisasi jenis apa yang dipilih selama link transmisi tidak ada masalah. Jadi jenis apa yang polarisasinya nggak masalah. Tidak berpengaruh. Pemilihan jalur komunikasi dilakukan berdasarkan hasil dari field survey, survei lapangan ya, dengan studi map menggunakan peta topologi kontur yang ada konturnya yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Hasil dari field survei biasanya terdiri dari koordinat site, evaluasi permukaan tanah, kondisi topologi lintasan link, apakah pegunungan, dataran rendah, dan sebagainya. Kemudian studi map, pemilihan lokasi untuk new site, data koordinat site, dan perhitungan dengan menggunakan software Panlos.
Metodenya apa? Ini perancangan link transmisi microwave, inisialisasinya. Data awal bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan kondisi real di lapangan. Data yang diperlukan diantaranya posisi geografis, data koordinat, alokasi frekuensi, dan jenis informasi. Adapun link yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai link sistem komunikasi radio pada proyek on-source receiving facility di Muara Karang. Nah, ini inisialisasinya, ada parameternya, antena modelnya ada, frekuensinya, kemudian free space loss, ada powernya, dan RX sinyalnya. Spesifikasi perangkat transmisinya, ini kapasitasnya menggunakan STM1, berarti 155 Mbps. Ini kira-kira nanti dipasang seperti ini. Nah, kalau ini sudah teknologi core-nya, perancangan manual, ini hitungan untuk menentukan jarak antara dua titik, menggunakan rumus jarak sederhana. Ini hitungan otomatisnya, ketemu 14,99 km. Jarak dua titik dengan perhitungan manual. Kemudian menentukan ketinggian antena. Dihitung lambdanya, apakah memenuhi syarat. Akhirnya ketemu ini. Tinggi antena H1 adalah 25 meter. Maka H2 bisa diperoleh 16,5 kurangi 5,5. Ketemunya adalah lebih kurang 25 meter. Kemudian link budget, transmisi, ada free space loss, efektif isotropik. Ini dihitung manual. Ketemu nilainya. Ketemu nilainya. Ini ketemu nilainya. Terus model antenanya. Dari perhitungan manual diperoleh nilai yang mendekati dengan spesifikasi link budget yang sudah ditentukan owner. Akan tetapi performa suatu sistem komunikasi radio microwave dapat dilihat juga dari parameter lainnya, yaitu model antena yang digunakan. Selain dilakukan perhitungan, manual juga masing-masing parameter dilakukan juga simulasi dengan menggunakan software Panlos. Dengan software ini, maka kita lebih mudah mengetahui model antena mana yang lebih sesuai dengan kondisi real di lapangan dengan parameter yang di atas. Ini hasilnya. Ini koordinat longitude altitude, ya kan? Ini dari offshore ke onshore. Ini hasil perhitungan. Dari simulasi tampak gambar 10 dengan memasukkan koordinat longitude altitude
maka diperoleh jarak offshore onshore sekitar 15,06 km. Kalau tadi secara manual adalah 14,99. 14,99. Nah, 14,99. Jadi selisihnya adalah 0,7 0,07 km. Jadi selisihnya hanya sekitar 70 meter selisihnya. Manual dengan software. Generate profile. Lengkung permukaan bumi dari onshore ke offshore. Karena jaraknya 15 km, maka kecil ya. Kalau yang 60 km itu baru 1 derajat muncul kelihatan. Kalau di bawah itu masih kecil. Menentukan ketinggian antena. Tadi sudah dihitung secara manual dengan software, maka muncul hadirnya adalah dirancang 25 meter di offshore dan 25 meter untuk di onshore-nya. Onshore 25 meter dan di onshore juga 25 meter. Kalau tadi nggak sama, ini sama ini. Sedangkan diversity-nya ketinggian 20 meter. Nah, ini 20,5 untuk software. Kalau yang tadi dihitung secara manual itu munculnya 25 meter dan hmm, ini adalah 25 meter. Oh sama ya, 25 meter dan hampir sama 25 meter secara manual. Ini link budgetnya, analisa spesifikasi, dihitung sekian, pakai simulasi sekian, jarak. Nah, yang beda signifikan itu di RSL-nya. Antara perhitungan manual sama menggunakan simulasi. Nah ini FSL tidak beda jauh, IRP juga tidak beda jauh. Lumayan tapi ini 5 dB M. Sekarang best practice-nya yang mana? Sistem komunikasi radio microwave dipilih pada komunikasi onshore menuju offshore karena merupakan sistem transmisi yang paling fleksibel dalam hal instalasi maupun aplikasi dibandingkan dengan sistem lainnya. Jalur transmisi dan onshore menuju offshore ini line of sight dan free obstacle dengan jarak sepanjang lebih kurang 15 km. Sistem komunikasi radio microwave pada komunikasi onshore dan offshore diaplikasikan untuk mengukur temperatur, pressure, dan flow gas yang mengalir antara offshore dan onshore pada ORF Muara Karang. Model antena terbaik dipilih adalah
HPX671W dari hasil simulasi. Nah, kira-kira itu. Jadi dengan gelombang apa? Dengan permukaan laut, problemnya tidak sebesar jika obstacle-nya adalah gunung. Nah, kira-kira seperti itu.